Halo, kembali lagi di channel YouTube Maharani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik pengambilan sampel. Di dalam suatu penelitian, ada yang dinamakan dengan sampel dan populasi. Kedua istilah itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama, tetapi definisinya berbeda. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian objek yang mewakili populasi. Teknik sampling disebut juga dengan teknik pengambilan sampel atau sampel penelitian. Sampel di dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelasan, populasi merupakan keseluruhan objek yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang bisa mewakilinya. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu random sampling atau sering disebut juga dengan probability sampling, serta non-random sampling yang sering juga disebut non-probability sampling. Macam-macam teknik sampel. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pengertian sampel terbagi menjadi dua, yaitu satu, probability sampling. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengasumsikan seluruh sampel memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi objek penelitian. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel penelitian kuantitatif. Probability sampling ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu satu, pengambilan sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Cara pengambilannya adalah dengan angka undian. Kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Tipe kedua ini memiliki sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Umumnya, pola yang digunakan teknik ini adalah dengan mengambil interval atau kelipatan dari jumlah populasi dengan jumlah sampel yang dipilih. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak berstrata atau strata random sampling. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan dengan cara pengelompokan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat yaitu area sampling atau multi-stage sampling. Teknik multi-stage sampling ini menggabungkan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Jadi, ada dua teknik sampling yang digunakan. Seterusnya, non-probability sampling. Non-probability sampling adalah lawan dari probability sampling. Jadi, pengambilan sampel yang dilakukan tidak secara acak. Maksudnya adalah pengambilan sampel tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap sampel yang dipilih. Teknik ini bisa dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu 1. Purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling tipe ini biasa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian, sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal ini dikarenakan peneliti sudah menentukan sendiri kriteria yang penentuannya akan mempresentasikan populasi. Kedua, snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara wawancara kepada sampel pertama untuk pengambilan sampel berikutnya dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel tersebut terpenuhi. Seperti bola salju yang akan terus membesar jika menggelinding dari atas ke bawah. Tiga, accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui
oleh peneliti. 5. Kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian terlebih dahulu. Misalnya dari 10 peneliti menetapkan harus mendapatkan 10 sampel. Teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Yang terakhir, sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya, ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel-sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.